ini kita sedang menuju ke stasi AEK Prahisan 4 dari Paroki Katedral Sibolga. Kita akan membagikan bantuan sembako dari Bakat KAJ kepada umat kita di stasi ini. Inilah bantuan beras yang diserahkan langsung oleh Pastor Paroki Katedral, Pastor Aloy Barut, kepada umat di AEK Prahisan 4. Adapun umat kita di stasi ini tidak terlalu banyak. Mereka hanya berjumlah 15 kepala keluarga. Inilah kami yang ikut dalam rombongan ini. Pastor Gusti Faran, Pastor Paroki Katedral Aloy Barut, kemudian ada Frater Humendru dan Pastor Alboin, serta Pastor Yanto, sopir kita, dan Pastor Andriadi. Acara berikut yang kami sepakati adalah bersama dengan umat akan pergi ke alam, ke Muara. Mobil kita parkir di sini karena dari sini kita akan turun ke bawah bersama dengan umat dari stasi AEK Prahisan 4. Ini rencana bawa loudspeaker supaya bisa mendengar lagu-lagu di bawah. Inilah rombongan kita dikomandoi oleh Pak Tobing, Porhanger di stasi ini. Sampai kepada anak-anak akan turun ke bawah. Semua bawa beban masing-masing. Mantap. Udah terdengar airnya coba. Kas 2 apa lagi kas 2? Oh, di masih pakai. Kita sedang turun menuju ke sungai dan inilah jalan setapak yang kita lewati bersama dengan rombongan kita ini. Betulan yang temen doko 200 meter loh. Mana? 300 meter. 10 kilo lah. Mana kuliah? Sudah kedengaran bunyinya itu. Iya, sudah kedengaran. Kita lewati lagi nanti itu. Coba saudara-saudari memperhatikan dan mendengarkan suara serangga di hutan ini. Ya. Buahnya apa? Lanjut. Yuk. Tanya Anda kemana? Anda kemana ditanya? Sudah terdengar dia. Sungguh merupakan kebahagiaan yang besar berjalan beriring bersama dengan umat Allah melalui perjalanan yang cukup alamiah seperti ini. Ini perjalanan para pastor bersama dengan umat Allah menuju ke tempat yang dituju dalam keceriaan bersama dengan alam. Kini tiba di pinggir sungai yang sangat jernih. Kita akan melalui sungai ini, merasakan kejernihan
Pastor Andi Adi juga tidak mau kehilangan momen yang sangat indah ini. Sungai apa namanya, Pak? Sungai ini? Inilah sungai Sigopulon yang begitu jernih. Dan di atas ada kerangka jembatan tua yang tidak terpakai lagi. Air yang sangat jernih datang dari hutan-hutan mengingatkan kita akan keindahan dan kejernihan dari Sang Pencipta. Kita melanjutkan perjalanan dengan menyisir pinggir dari sungai ini. Dan perjalanan ini tentu sangat menarik karena begitu sejuk. Kita ditemani oleh tumbuh-tumbuhan dan juga suara-suara serangga yang khas dari suara hutan. Wah, kebetulan di sini ada pokok durian dan Pastor Adi sudah menemukan satu buah durian walaupun sangat besar, tapi cukup untuk menunjukkan kebanggaan bahwa kita sudah memperoleh satu. Kesempatan untuk berjalan beriring bersama dalam situasi alam seperti ini adalah momen yang sangat langka. Yang untuk saya sendiri merupakan momen-momen yang sangat indah. Mungkin karena teringat dulu pada masa kecil di mana di kampung yang memiliki situasi yang mirip dengan ini, kita sering berjalan ke kebun atau ke kampung lain dengan menjalani perjalanan seperti ini. Kembali kita mendekati. Oh, rupanya Romo Yanto juga menemukan satu durian yang cukup besar. Gila yang di mana ini? Enggak ada di sini. Perjalanan ini menggambarkan keziarahan kehidupan kita. Berjalan bersama para gembala dengan kawanan menuju tanah berjanji. Kini tiba saatnya untuk melewati jalan yang sangat terjal. Dibutuhkan kehati-hatian karena selain jalan ini kecil, juga membutuhkan kehati-hatian. Kepala di atas, kaki di bawah harus tetap kita perhatikan. Wow, perjalanan yang sungguh berkesan. Yo, selamat, perhatikan langkah, jangan sampai tergelincir dan jatuh ke sungai ini. Alangkah senangnya hatiku, terus terang. Situasi seperti ini sungguh sangat saya rindukan. Sesekali di tengah-tengah kesibukan atau lama tinggal di rumah, di kota, perjalanan ke kampung, ke pedalaman, ke alam seperti ini sungguh indah. Kembali kita tiba di pinggir sungai dan inilah yang disebut dengan muara karena ada dua sungai bertemu di sini. Nama muara ini muara musik, muara Sikam. Sungai yang satu lagi apa namanya, Pak? Yang ini, yang lebih besar. Aik Batu Bujur. Aik Batu Bujur. Iya, Inilah Aik Batu Bujur. Datang dari kampung atau daerah mana, Pak? Daerah Aihimbo. Aihimbo. Sementara tadi yang baru kita ikuti adalah Aik Sigopulon. Iya. Inilah muaranya. Inilah muara, tempat rekreasi untuk masyarakat kita di sekitar ini. Iya, Pak.
Sungguh indah. Saudara-saudari, lihatlah air yang sangat jernih dengan wajah-wajah dari teman-teman kita juga yang sangat jernih bersahabat. Wow, berayun-ayun. Mempergunakan tali dan fasilitas yang sudah disediakan oleh alam. 1, 2, 3. Wow, bagus sekali. Iya, beginilah orang-orang di kampung untuk menikmati hiburan-hiburan yang tidak mereka punya kesempatan menikmatinya di kota. Dan di tempat ini kita akan mengumpulkan ranting-ranting kering karena kita akan membakar apa yang bisa kita tangkap dari sungai ini. Mudah-mudahan kita memperoleh sesuatu untuk dibakar untuk makan siang nanti. Adapun acara kita di muara ini berjalan dengan spontan. Sebagian mulai sibuk untuk mencari kayu atau ranting-ranting kering untuk dijadikan bahan kayu api. Ada Pastor Gusti Faran yang juga asik mengabadikan situasi dan pemandangan yang indah di tempat ini. Anak muda, ibu-ibu tanpa dikomando sudah mengumpulkan ranting-ranting untuk dijadikan kayu bakar. Anak-anak kecil yang tidak punya tugas langsung menikmati sungai kecil jernih yang sejuk, bercandaria dengan air sungai yang sejuk ini. Sementara anak yang satu ini menikmati serunya berayun-ayun dengan akar atau tali yang disediakan oleh pohon-pohon di pinggir sungai ini. Yang lain sudah bersiap-siap untuk mandi, sementara nanti makanan dimasak. Masih banyak kesempatan untuk berenang, untuk mandi, entah di sungai yang satu Ya, saat atau ini di saya sungai sedang yang berdiri di satu atas lagi. sebuah batu yang besar dan saya akan mereview pemandangan di tempat ini secara berkeliling sehingga semua bisa kita lihat bersama dan nikmati. Terima kasih ya Tuhan atas indahnya, atas hijaunya ciptaan-Mu. Dua sungai yang sangat jernih datang dari gunung-gunung dan hutan bertemu di sini, dan kami juga para pastor dan umat stasi Air Rahisan 4 bersama-sama bergembira bersama alam di sini. Teringat masa kecil, tidak mau ketinggalan untuk merasakan bagaimana indahnya berayun bersama dengan fasilitas alam yang ada ini. 1, 2, 3, itu dia. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wow. Daging ayam sudah dipotong-potong dan dibersihkan, siap untuk dipanggang sebentar lagi. Sedang menyalakan api karena kita akan panggang
makan siang kita di tempat ini. Wow. Us, ruangin. Kembalikan kakinya. Kakinya itu masih dipakai kakinya. Udah dikembalikan. Saat ini kita sedang makan bersama para pastor dan juga umat kita, sama-sama makan di situasi bersama dengan dua sungai ini. Kalau mau mengetahui apa yang menjadi menu makanan kita, ini dia ikan garing dengan sambal rias spesial. Ya, spesial ikan dari sungai ini langsung yang sudah dipancing kemarin oleh Bapak Porhanger kita, dan kita semua makan dengan lahap karena sudah selesai mandi tadi. Pastor Paroki juga memakan dengan lahap. Bumbunya enak sekali. Bumbunya sangat enak karena ikan ini ikan garing yang langsung hasil produksi dari sungai Aek Rahisan ini. Pada perjalanan kembali, sebagian yang punya keberanian bisa meniti di bekas besi jembatan tua ini. Sementara anak-anak dan yang lain menyeberangi sungai dengan berjalan melintasinya. Dan inilah akhir dari keceriaan kami, para pastor bersama dengan umat dari stasi Aek Rahisan 4. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampai bertemu pada video berikutnya.